Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang serius jawab salam, saya kasih hadiah. Ustadz bawa hadiah banyak sekali. Mau? Soalnya menghadapi anak ini tidak semudah menghadapi dosen. Saya kalau ceramah di anak-anak bawa banyak hadiah. Mau hadiahnya? Hadiahnya bagus-bagus, macam-macam. Pokoknya yang mendengarkan dengan serius, yang jawab salam dengan serius, saya kasih hadiah. Mau? Pokoknya yang paling bagus duduknya, yang paling senyumnya paling bagus, saya kasih hadiah. Waktu Ustadz ngomong, kalian tidak boleh ngomong. Setuju? Karena kita termasuk umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hadiah? Jawab salamnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hebat semuanya, repot yang mau ngasih hadiah. Tapi yang paling ngotot nanti langsung dapat hadiah. Saya mau ulangi sekali lagi. Siapkan diri kalian. Tolong juri dilihat. Mata saya akan saya dari sana ke sini. Itu siapa yang paling serius dalam menjawab salam. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maju sini leh, sampai merah matanya. Alhamdulillah. Gimana tadi itu? Sampai begini tuh. Mau hadiah leh? Mau hadiah? Udah, ambil satu hadiahnya. Wah, jangan dibuka, dibuka di rumah. Berat sekali. Terima kasih. Jangan diinceng-inceng. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlaq. Yang saya hormati penasehat, para pengurus madrasah, kepala madrasah, ketua paguyuban dan seluruh pengurus paguyuban, para asatid dan asatidah, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai.
Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan dua nikmat. Berapa nikmat? Allah masih memberikan dua nikmat. Berapa nikmat? Nikmat yang pertama nikmat sehat. Apa? Yang kedua nikmat sempat. Dua nikmat ini Allah berikan kepada kita, tapi sayang kita tidak pernah bersyukur. Ada orang punya kesempatan tapi tidak sehat. Anak-anakku sekalian, pingin punya mobil, pingin punya mobil yang bagus, tapi tidak sehat. Mau apa tidak? Kemarin Ustadz ketemu sama Cina tua, punya mobil Alphard. Alphard harganya hampir 600 sampai sekian ratus juta. Mahal ndak? Pernah lihat uang 500 juta ndak? Tidak pernah. Ada orang Cina, tokonya besar di Lumajang, dulu sehat walafiat, ketemu sama saya kemarin, mau naik mobil Alphard, tapi dia sakit sehingga dia begini. Kenapa Ci? Segitu kan? Sampean mau kayak begitu? Punya duit banyak tapi sakit tok mau? Kalau orang sakit makan enak tidak? Makan enak tidak? Oleh karena itu nikmat sempat dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad. Orang-orang yang cinta Nabi, mengaku umat Nabi, ketika Nabi Muhammad disebut, dia akan selalu menjawab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz tidak lama-lama karena kalian sudah siap-siap untuk membawa makanan, betul? Sudah siap untuk membawa apa? Sudah disiapkan di situ. Mau? Setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah kalian melihat kalau orang memperingati Maulid Nabi, makanan ada apa tidak? Buah-buah ada apa tidak? Kok bisa ya? Heran apa enggak? Di mana-mana ada perayaan Maulid Nabi selalu ada buah, ada maka, dan itu enggak ada buahnya satu. Kamu punya buah berapa? Bawa buah berapa? Bawa buah berapa? 2. Dol gandol itu. Ibu punya buah berapa? 2. Anak-anakku sekalian, saya akan bercerita begini. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita hanya diperintahkan, intinya adalah mencintai dan mencontoh Nabi Muhammad. Untuk mencintai Nabi Muhammad kita harus kenal dan tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Pada tanggal berapa? Nabi Muhammad diwafatkan hari apa? Lahir hari apa? Wafat hari apa?
Tanggal berapa lahirnya? Wafatnya tanggal berapa? Luar biasa. Lahir hari Senin tanggal 12, wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul. Hebat apa tidak? Hebat. Kamu lahir bulan apa? Rembulan malam. Oh enggak. Yang ketika Rasulullah lahir, dengarkan. Ketika Rasulullah lahir, binatang-binatang yang kurus langsung gemuk. Binatang-binatang yang tidak punya air susu saat itu langsung punya air susu. Buah-buahan yang tidak berbuah langsung dia berbuah saat itu dan menjadi sejuk. Langit Arasy itu bergetar. Langit saat itu bisa menjadi terang benderang. Para malaikat-malaikat berjejer untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sehingga di situ dinyatakan fahtazzal arsyu taraban wasdadal kursiyyu haibatan wamtala'atis samawatu an wadajjatil malaikatu watamjidan. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang diucapkan malaikat pada bergerombol itu untuk menghadiri apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dinyatakan di situ satu-satunya orang di dunia yang ketika lahir itu membikin dunia ini goncang, membikin dunia ini bergembira, sehingga Rasulullah itu lahir dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami hamlih. Mau hadiah? Coba. Pada saat itu Rasulullah lahir dalam keadaan lalu mengucapkan alhamdulillah. Praktekkan di sini Rasulullah waktu itu kamu sujud. Ya, sujud. Lahir langsung sujud. Lalu habis itu syukur begini. Lalu bilang alhamdulillah. Rasulullah itu lahir sekali lagi. Safalam mashtadda bi khalq. Terus wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Jadi Rasulullah lahirnya begini, Rasulullah lahirnya begini langsung sujud. Kalian lahir kayak apa? Betul? Betul? Tapi Rasulullah lahir itu tidak ada satupun darah bercak di antara ibunya namanya Siti Aminah. Saat itu enggak ada sama sekali. Lahir dalam keadaan suci tanpa darah, dalam keadaan sajidan, syakiran, amidan, ka'annahul badru fi tamami hamlih. Saat itu seperti rembulan yang datang saat itu. Hadiahnya diambil ini besar saja ya, sudah luar biasa. Sebuah songkok dari Hirli, kopiah eksekutif. Kalau terlalu besar kasihkan ayahnya ya. Tepuk tangan dulu. Coba. Masih banyak, masih 100 hadiahnya. Dikurangi sedikit, 100 kurang sedikit. Pokoknya yang mendengarkan secara serius, pojok sana yang mendengarkan secara serius, hadiahnya ada. Sudah. Jadi satu-satunya orang yang lahir dalam keadaan sujud, syukur, lalu mengucapkan alhamdulillah siapa?
Orangnya hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Rasulullah itu adalah salah satu nabi dari 124.000 nabi. Ada berapa jumlah nabi? 124.000 nabi, 313 rasul. Nabi Muhammad dijuluki dengan Sayyidul Anbiya wal Mur. Coba Rasulullah dikasih julukan dari 124.000 nabi, dari 313 rasul. Rasulullah dijuluki dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni sayyidnya, rajanya para nabi dan rasul. Sini dek. Nah ini nih, ya yang kayak Arab ini. Di depannya, ya sampean. Ya sini. Kasih hadiah. Perempuan apa ya hadiahnya? Oh ya enggak apa-apa. Dua orang. Biar tidak mengecewakan. Anak-anak itu kalau sudah kecewa, jangankan itu ibu kecewa tak beri boleh. Ayo sini. Jumlahnya Nabi berapa? 25. Itu yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui itu 25, tapi jumlah Nabi secara keseluruhan adalah 124.000. Nah, itu jumlah Rasul adalah 313. Kok salah? Walaupun salah tetap kasih hadiah, tapi hadiahnya kecil. Minta besar salah, balik. Tertawa. Waduh Ustadz katanya, minta besar, ya yang betul jawabannya. Oke. Mau lagi? Jumlah Nabi 124.000. Yang wajib diketahui 25 jumlah Nabi ya, jumlah Rasul 303. Oke, anu sekalian. Jadi intinya Maulid ini adalah kita mengenal, mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad. Kalian tahu Ayu Teng Teng? Nah, Nabi Muhammad siapa nama kakeknya? Siapa nama ayahnya? Siapa nama pamannya? Ayahnya Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib. Siapa kakak? Siapa? Sini. Aduh, subhanallah, luar biasa. Sini nak. Memang begini hadapi anak itu. Kalau ngajar anak TK, anak SD, bawa hartanya sebanyak-banyaknya. Ayo sini. Mana tadi? Mana? Halo. Mana? Halo. Yang mana tadi? Sini. Nah ini nih, ya. Ya, sampean le. Iya, sampean. Hadap sini. Ah, sini. Betul kamu. Sini. Masya Allah. Ya. Apa nak? Pertanyaannya apa lali? Ustadz, pertanyaannya apa? Aku lali. Jadi ini. Pertanyaan nama ayahnya Nabi. Abu Thalib. Nama kakeknya Nabi Abu Thalib. Nama kakaknya Nabi Abu Thalib. Ayah lama-lama menjadi Bang Toyib. Oyib toh. Nggak apa-apa. Tepuk tangan, siapa namanya nak? Aska, mau hadiah ya? Ya, hadiahnya. Tidak pakai tas hadiahnya. Aska.
Nih, alhamdulillah. Bilang apa? Begitulah anak-anak, Bu. Jadi, kalau mau mencintai Rasulullah harus kenal siapa Rasulullah, harus kenal sejarah-sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini anak-anak lebih banyak mengenal Ayu Ting Ting. Lagunya Ayu Ting Ting seperti apa? Kemana, 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 di mana, di mana, di mana kekasih hatiku tak tahu kemana. Waduh, kalau sampean kenal Ayu Ting Ting lalu ikuti lagunya Ayu Ting Ting, sampean termasuk orang yang bingung. Oh, Ayu Ting Ting saja kemana, kemana, kemana. Berarti kalau kemana-kemana itu kan nggak tahu arahnya ya. Kalau mau selamat, ikuti siapa? Nabi Muhammad. Tahu Ronaldo? Ronaldo tahu. Nabi Muhammad tidak banyak yang tahu. Aneh bin aja. Yuk, caranya adalah kalau mencintai Nabi Muhammad harus banyak membaca sholat. Harus banyak membaca sholat. Saya mau tanya anak-anak Mr. Biatul Mubtadiin. Mr. Biatul Mubtadiin, ayo berapa kali kalian membaca sholawat? Syekh, antum sini, ini pelaku. Ya. Syekh. Ya, ini subhanallah. Ini adalah wilayah kami. Ini tempat kami biasa-biasa lakukan. Apa itu sholawat itu? Oh, aduh tadi, gitu ya. Gimana adegannya tadi? Wah. Tadi sini? Loh, apa sih? Ya. Mana kacamatanya? Oh, hilang. Tadi gimana? Perannya tadi sebagai apa? Ya, tadi dramanya tadi. Sebagai? Apa pentingnya si sholawatan? Coba. Apa pentingnya si sholawatan? Masa keren lalu suaranya hasa. Pentingnya sholawatan. Apa? Kamu berkata apa pentingnya sholawatan? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu nggak paham dan tidak tahu bahwa ada satu hadis qudsi yang menyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalqa. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan menjadikan makhluk. Saya tidak akan menjadikan langit, saya tidak akan menjadikan bumi, saya tidak akan menciptakan manusia, saya tidak akan menciptakan mall, saya tidak akan menciptakan sekolah, dan kalian tidak akan diciptakan karena kita diciptakan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Lalu kenapa kamu bertanya kenapa pentingnya selawat? Selawat penting apa tidak? Penting apa tidak? Terima kasih, dapat hadiah satu juga. Jangan dibuka, dibuka di rumah saja. Kalau kebesaran dikasih bapaknya. Terima kasih. Ya, lalu kalau ada orang bertanya saat ini apa pentingnya sholawat? Sholawat itu penting sekali. Orang-orang satu kali kita membaca sholawat, sekali lagi anak-anak, satu kali kita membaca sholawat, maka malaikat akan membacakan sholawat kepada kita 10 kali. Orang-orang yang banyak membaca sholawat biasanya hatinya lebih Tolong anak-anak, kalau ibu sering diamu ibunya apa enggak? Ibu sering diamu ibunya apa tidak? Ibu sering ngamui anaknya apa? Senang diamui anaknya, ibunya apa enggak? Senang enggak? Nak, kalau ibumu ngamuk, tolong bacakan Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau ngamuk juga baca sholawat, selesai urusannya. Jangankan orang yang banyak baca sholawat, insya Allah rezekinya otaknya nilainya banyak baca sholawat. Minimal satu hari kita harus membaca sholawat 100 kali. Dulu ayo sudah pernah saya berikan sholawatnya adalah sholawat yang paling pendek di dunia itu ada namanya sholawat belum Ustazah ya? Belum mengamalkan sholawat hidir? Belum? Anak-anak, sholawat itu banyak. Tapi sholawat yang paling pendek, alhamdulillah Ustadz ini 1000 per hari. Tapi sholawat yang paling pendek namanya sholawat hidir atau sholawat Jibril. Bacaannya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tolong baca itu sallallahu ala Muhammad sehabis sholat, habis assalamualaikum, assalamualaikum, kakinya jangan dirubah, baca 100 kali. Janji Allah, insya Allah pertama rezekinya deras, bukan hanya banyak, deras rezekinya. Kalau hujan deras bisa ditampung apa tidak? Hujan deras itu bisa ditampung apa tidak? Bisa banjir apa tidak? Bisa banjir, tenggelam bisa. Maka kalau orang banyak baca sholawat, insya Allah rezekinya Ini makanya kalau ada ibumu atau ayahmu hartanya sedikit, suruh banyak membaca sholawat. Kalau sangumu dikasih sedikit sama ibumu, banyak baca sholawat. Ada sebuah kisah. Mau dengarkan ceritanya? Mau dengarkan ceritanya? Dengarkan baik-baik. Suatu ketika ada seseorang yang punya hutang banyak sekali. Hutangnya sekitar 500 dirham. Awalnya orangnya kaya, terus habis itu berhutang 500 dirham. Di sini hutang 50, di sini hutang 25, di sini hutang 10. Akhirnya ada puluhan orang tempat dia berhutang. Setiap hari ditagih sama orang, Saking pusingnya ditagih uang 500 dirham, akhirnya orang tadi itu minjam sama orang yang kaya. Minjam sama siapa? Dia bilang, wahai orang kaya, saya mau pinjam duit. Saya ini mau menutupi hutang saya 500 dirham. Saya mau hutang sama kamu, insya Allah tanggal 2 bulan Desember akan saya bayar. Akhirnya pinjam uang 500 dirham, dibayarkan hutangnya kepada orang-orang banyak tadi itu. Pada tanggal 2 Desember, hari Senin, ditagihlah sama si orang kaya tadi itu. Wahai Fulan, kamu kemarin hutang 500 dirham. Kamu katanya mau mengembalikan pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Desember 2021. Sekarang mana? Dia bilang, saya tidak punya uang. Hari ini saya tidak punya uang, yang kemarin itu saya gunakan untuk membayar hutang saya kepada orang lain. Kamu pengkhianat. Kamu telah berkhianat. Sekarang kamu akan saya bawa ke kepolisian. Kamu harus diadili. Akhirnya digeretlah orang tadi itu ke pengadilan. Dia bilang sama si hakim, orang ini sudah berhutang 500 dirham. Hari ini dia janji untuk mengembalikan uangnya. Tapi setelah saya tagih, uangnya tidak ada. Ini bagaimana? Hakim tanya, betul kamu Fulan telah berhutang ke sini? Betul. Kenapa tidak dibayar? Hakim, saya tidak punya uang saat ini. Saya ingin mengasihkan atau mengembalikan hutang saya, tapi mohon maaf tidak punya sama sekali. Andaikan saya ingin berbohong, saya sudah lari dari dulu. Andaikan saya berbohong, saya tidak akan datang ke sini. Tidak bisa. Kamu harus dipenjara saat ini. Apa? Kamu dipenjara 5 tahun.
Hakim, mohon maaf, saya tidak tahu kalau saya hari ini akan dipenjara, Pak Hakim. Terus izinkan saya untuk memberitahu istriku dan anak-anakku bahwa saya dipenjara, saya tidak akan kemana-mana. Tidak bisa. Hakim, saya mohon, istri saya nggak tahu kalau saya dipenjara. Saya minta waktu, besok saya akan datang ke sini. Katanya orang tadi itu. Apa jaminan kamu? Jaminannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si hakim kaget. Hei, Fulan, berani-beraninya kamu menjaminkan dirimu bahwa Rasulullah, orang-orang yang menjaminkan diri dengan Rasulullah pasti kalau dia tidak jujur mesti akan celaka. Akhirnya karena si hakim orang ini menjaminkan diri dengan Rasulullah, akhirnya dia dibolehkan. Oke, besok pagi jam 7 kamu harus kembali ke tempat ini. Akhirnya kembalilah orang tadi itu, sampai di rumah dia bilang sama istriku, Dek, gara-gara hutangnya 500 dirham kemarin saya dipenjara. Loh, kok kamu bisa pulang? Apa jaminanmu? Jaminan saya adalah Rasulullah. Ya Allah, Mas, kok kamu berani-beraninya menjaminkan diri dengan Rasulullah? Bagaimana lagi, saya uang sudah tidak ada, harta sudah habis semuanya. Apa yang bisa saya jaminkan? Istrinya lalu menyatakan, kalau begitu Mas, ayo kita baca sholawat hari ini. Anaknya diajak baca sholawat, istrinya diajak baca sholawat. Orang yang si Fulan yang punya hutang juga membaca sholawat. Sampai akhirnya semuanya sampai pagi. Tapi sebelum pagi dia tertidur, keluarga tertidur. Si orang tadi ini bermimpi Rasulullah. Ya, orang tadi itu akhirnya bermimpi dengan Rasulullah. Apa mimpinya? Wahai Fulan, kamu sudah luar biasa. Kamu sudah sampai engkau tertidur, engkau membaca sholawat saat itu. Maka besok kamu pinjam uang ke gubernur sana, bilang si gubernur itu tadi adalah dia selalu 1000 sholawatnya setiap hari. Bilang sama gubernur tadi itu bahwa 1000 sholawat yang dia baca setiap hari itu nyampe kepada saya, kata Rasulullah. Dan kemarin tadi malam dia bingung apakah sudah sampai 1000 sholawatnya atau kurang. Bilang kepada gubernur tadi itu bahwa sholawatnya yang tadi malam sudah cukup genap 1000. Akhirnya besok pagi dia berlari ke gubernur, sampai gubernur, wahai gubernur, ada salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si gubernur kaget. Siapa? Rasulullah menyampaikan salamnya bahwa sholawat yang kau baca selama ini sudah nyampe kepada Rasulullah. Dan tadi malam sampean bingung apakah sholawatmu sudah nyampe 1000 atau tidak. Katanya Rasulullah sudah nyampe 1000. Akhirnya saya disuruh oleh Rasulullah untuk minjam uang sebanyak 500 dirham untuk melunasi hutang. Akhirnya si gubernur tadi menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih engkau telah menerima sholawatku. Engkau telah menerima sholawatku. Akhirnya diambilkan dari uang Baitul Mal 500 dirham tadi, dikasihkan pada orang tadi. Akhirnya gubernur tadi ngasih uang 2.500 dirham untuk dikasihkan hadiah kepada orang tadi. Sudah berdapat berapa? 3 hari. Akhirnya dia bergegas lagi ke rumah si hakim. Wah, si hakim ke rumahnya, dia ingin memberikan hutangnya yang berapa hutangnya tadi? 500. Si hakim sudah berada di depan rumahnya tadi itu. Dia memeluk si Fulan tadi yang punya hutang. Wahai Fulan, gara-gara kamu saya tadi malam bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya oleh Rasulullah menyatakan, saya andaikan engkau bisa melunasi hutangnya si Fulan, maka engkau akan saya akui sebagai umatku. Dapat 500 dirham. Jadi berapa? 3.500. Akhirnya dia berlari ke rumahnya si Fulan, mau orang yang tempat berhutang tadi itu dikasihkan mau membayar hutangnya tadi. Apa yang terjadi? Si Fulan pun menangis. Lalu dia bilang, wahai Fulan,
saya gara-gara kamu, aku tadi malam bermimpi. Rasulullah menyatakan, andaikan engkau bebaskan hutang temanmu tadi, si fulan tadi, maka kamu akan akui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya bebaskan hutangmu yang 500 dirham dan saya kasih kamu saat ini 1000 dirham lagi. Berarti total dia mendapatkan 4.500 dirham. Gara-gara apa? Gara-gara membaca sholat. Gara-gara membaca sholat. Yuk hari ini cinta Rasul, cinta pada Nabi. Kalau kalian mau pinter anak-anakku sekalian, ayo jangan lupa minimal 1 hari membaca sholawat serah. Oke, yang tadi janjinya orang baca banyak sholawat hidir tadi. Yang pertama adalah apa? Janjinya apa tadi? Orang baca sholawat hidir yang pertama kali apa? Orang-orang banyak baca sholawat hidir 100 rezekinya ya sampean takut ndak habis ini. Wah, 1 hadiah, tepuk tangan dulu. Ya, rezekinya jadi aduh dicabut ini. Rezekinya jadi deras. Oke, hujan deras gimana? Ditampung? Full enggak kalau ditampung hujan deras? Ditampung kayak ini. Ada hujan sampai tampung ke sini. Deras enggak ini? Deras. Mengalir enggak? Mengalir. Jadi rezekinya pertama. Yang kedua, silakan balik. Yang kedua janji Allah, orang-orang banyak baca sholawat hidir 100 setelah sholat. Yang kedua adalah apa janji Allah? Janji Allah adalah pertama rezekinya yang kedua dia akan dimudahkan untuk naik haji dan dia dimudahkan untuk naik haji dan Tuh Bu, mau haji umroh? Baca sholawat yang banyak, jangan kerja melulu. Sampai sudah kerja bertahun-tahun tidak kaya-kaya. Kenapa? Kurang baca sholat. Yuk, yang kedua adalah dimudahkan haji dan umroh. Masuk sini. Repot ngasih perempuan. Adanya di rumah gini-ginian. Sini nak, sini. Nah, dapat tasbih dulu. Digunakan untuk baca sholawat ya. Subhanallah, barakallah. Tepuk tangan dulu untuk iya. Ustadz, saya ini kan tidak kaya. Dapat dari mana? Haji itu bukan hanya kaya, tapi haji itu adalah panggilan dari Allah. Makanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selagi talbiyah labbaik Allahumma, yang paling keras suaranya saya kasih hadiah. Coba yang bisa sini, yang bisa maju 1 orang, yang bisa kalimat talbiyah, ayo sini leh. Subhanallah, tepuk tangan untuk anak kita dulu. Subhanallah, kayak Syekh, ini Syekh Siti Jenar ya. Siapa namanya? Syekh Azam. Subhanallah. Coba baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Oh, tepuk tangan dulu. Terima hadiahnya. Jadi ketika kita di situ, makanya ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan. Itu panggilan, bukan kenapa. Maka orang yang banyak baca sholawat, insya Allah dia akan Yang ketiga janji Allah, ingat-ingat. Yang ketiga janji Allah ini adalah orang yang banyak baca sholawat hidir atau setiap habis sholat itu 100 kali, maka Rasulullah akan hadir ketika dia wafat.
Rasulullah akan hadir. Coba perempuan-perempuan atau siapa yang bisa menyebutkan 3. Yang sebelah sana. Yo, sini. Oh, enggak. Siapa lagi? Siapa mau hadiah? Mau hadiah? Yang sebelah sana. Oh, ya sini. Subhanallah. Mari. Oh, 2 orang langsung. Mari. Mudah-mudahan salah biar dapat kecil. Gimana? Apa saja janjinya orang-orang yang baca sholawat hidir itu? Yang pertama adalah Ya Nabi salam, ya Rasul salam. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi. tepuk tangan untuk Miss dari Riyadul Mutadiin. Yang penting maju saja anak itu sudah bagus. Apa, Duk? Aduh. Ini mau habis sudah. Siapa nih? Nih. Oh. Ini bagus. Nanti dapat duit. Kita mau. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke. Ya alhamdulillah, barokallah, amin. Mau uang 100 ribu anak-anak? Mau uang 100 ribu anak-anak? Ini dari ketua pengurus. Hadiahnya 100 ribu. Bagi anak-anak, dengarkan. Yang duduk yang manis. Nanti yang paling manis duduknya akan saya kasih uang 100 ribu. Lumayan. Uang 100 ribu dari Abah Manan. Siapakah, dengarkan dulu. Siapakah, siapkan dirimu yang hafal nama-nama Nabi yang 25. Aduh, sini. Aduh, balik lagi. Ini anaknya siapa ini? Masya Allah, ini ketua paguyuban. Barokah jadi ketua paguyuban, tepuk tangan dulu. Ya Allah, ibu-ibu, betul kan? Orang-orang yang hidup untuk orang lain, insya Allah dia akan dipikirkan orang lain. Betul tidak? Hafal, nak? Subhanallah. 100 ribu, nak. Kamu tahu 100 ribu itu warnanya hijau? Oh, merah. Tahu saja. Ibu tahu juga kalau 100 ribu itu merah. Ya Allah, Bapak tahu. Ya Allah. Tepuk tangan dulu. Ini 1000 apa 100? Kalau ini 10, ini 10.000 ini. Ya Allah, ini uang Perancis loh, nak. Jangan mau ya? Mau? Ya Allah, matre. Kayak ibu. Sekarang silakan sebutkan nama 25 Nabi dan Rasul. Nanti aja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Suhaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Betul? Masya Allah, barokallah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan anak yang berbakti ya. Harus hormati orang tua kalian, hormati terus rajin sholat, nak ya. Banyak baca sholawat. Oke, janji sama Ustadz dulu. Berapa kali baca sholawat setiap hari? Ayo janji saat ini. Sallallahu ala Muhammad. Berapa? 1000 kali, Bu. Subhanallah. Nanti tolong dibelikan tasbihnya ya. Tolong dibelikan tasbih digital. Jadi saya berharap nanti anak-anak habis ini matrikulasi, setelah matrikulasi anak-anak wajib punya tasbih digital. Wajib punya tasbih digital. Guru-guru nanti saya haruskan
1.000 per hari, siswa minimal 100 sampai dengan 500 per hari. Orang tua wali murid nanti saya akan wajibkan. Kita akan jadikan sekolah kita ini berbasis uluhiyah dan namawiyah. Insya Allah janji Allah, lawa anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan ada di satu tempat di madrasah ini gerakan sholawat 1.000 sholawat per hari, amanu wattaqau, dengan baca sholawat, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Saya akan mencoba untuk membukakan keberkahan-keberkahan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Walakin kadzabu, tapi mereka ingkar, tidak mau baca sholawat. Mereka ingkar, tidak mau membaca sholawat. Fa'akhudnahum bima kanu yaktibun. Maka saya akan siksa dengan siksaan yang amat sangat pedih. Maka habis ini, ayo kita gerakkan bahwa mistarbiyatul mubtadiin adalah berbasis nubuwiyah, yakni basis para kenabian. Insya Allah dengan banyak membaca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Nak, terima ini, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, menjadi daging-daging yang berkah manfaat ya. Terima kasih, terima dulu. Subhanallah, tepuk tangan dulu anak. Barokallah, barokallah. Anak-anak sekalian, Ustadz masih punya 2. Yang terakhir dengan Bank Jatim Syariah. Ada lagi Ustadz? Ya Allah, 75.000 khusus untuk perempuan. Ya Allah, saya baru nerima duit ini. Kalau saya baru tahu, saya buang ini. Kenapa? Baru. Insya Allah. Mau nak? Ini uang-uangan. Ojo gelam wis. Ya. Anak-anak sekalian, siapakah? Siapkan diri kalian. Siapakah yang bisa menyebutkan 4 sifat Nabi yang wajib bagi Nabi dan 4 sifat yang muhal bagi Nabi? Nabi itu ada 4. Ya enggak boleh, harus angkat tangan. Ayo yang perempuan 75.000 buat beli cilok banyak. Ayo. Ayo sini nak, sini. Siap? Mau duit enggak? Enggak mau, ternyata orang kaya. Ayo siapa yang mau? Subhanallah. Kalau lihat dari ini kayak Syarifah ini. Kalau lihat dari matanya masih cantik ini. Coba dibuka dulu. Wah, betul-betul cantik. Anaknya siapa ini? Oh, enggak ada. Anaknya ibu. Mana ibunya? Oh, enggak ada. Nah, sebutkan 4 sifat wajib bagi Nabi. Sidik, Ramadan, Sya'ban, Syawal. Gimana? Tepuk tangan dulu, walaupun kayak gini, insya Allah dapat hadiah. Oh, enggak apa-apa ya. Ini hadiah lanang tapi untuk bapaknya nanti ya. Punya kakak? Punya kakak perempuan? Wah, punya. Silakan kembali. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Anak-anak sekalian, ada sidik, amanah, tabligh, khatonah, kizib, khianat, kitman. Yuk, sekarang sifat-sifat wajib Allah. Oke, siapa yang hafal gini saja? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oke, tambah fatazal 'arsyu daraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtaladis samawati wan nara wa dajjatil malaikatu ikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Terus sampai dengan pemasyadda bi khalb. Siapa yang hafal? Ayo siapa yang hafal? 75.000. Ayo. Alhamdulillah.
Ini adalah yang selalu dibaca pada bulan Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fahtazzal arsyu taraban wastighfara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa lam tazal ummuhu tara'an wa min fahri wa fadli ila nihayati tamami hamlih. Falamma ishtadda biha at-talaq biidzni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Mau nih? Uang palsu. Mau? Aduh, tahu saja kamu kayak ibumu. Oke, terima kasih. Silakan. Alhamdulillah, sekalian. Kenapa kita banyak baca sholawat? Karena Rasulullah, Allah juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat juga membaca sholawat pada Nabi Muhammad. Oke, siapakah yang tahu bagaimana ayatnya yang menyatakan bahwa Allah, malaikat, dan semua orang berselawat pada Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Waduh, tepuk tangan dulu. Ini bosnya ini ya. Cocok jadi kiai ini. Tinggal taruhkan sorban saja. Awas, 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 awas. Orang besar lewat. Orang besar lewat. Orang besar. Mudah-mudahan badan yang besar ini mengikuti derajatnya jadi besar juga nanti. Amin. Ada ibunya di sini? Ada ayahnya di sini? Insya Allah. Saya yakin pada waktu lahir juga kecil. Betul? Tidak ada orang lahir langsung kayak begini. Coba lahir kayak gini. Berarti anaknya gajah. Dah, coba. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, terima hadiahnya leh. Mudah-mudahan derajatmu diangkat nanti. Nah, sama-sama. Tinggal dua nak. Tinggal dua. Ini warnanya putih-putih. Bukan sapi tapi ya. Dah. Jadi yang harus kita lakukan saat ini, kenapa kok Rasulullah itu efektif? Berapa lamakah Rasulullah menyebarkan Islam? Selagi dengarkan, Rasulullah menyebarkan Islam itu sebanyak 23 tahun, 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari sehingga genap sebanyak 23 tahun. Sekali lagi yang putra sebelah sana. Berapa tahunkah Rasulullah menyebarkan Islam? 23 tahun, Masya Allah. 23 tahun. Mau hadiah leh? Mau katanya. Enggak ada yang nolak, cerdas-cerdas ini. Ini ustazah siapa yang materin? Ya, leh, 1 songkok untuk kamu. Barakallah.
Yang satu dengan ininya sudah. Dengan sak Bang Jatimnya. Anak-anak sekalian, kenapa kok Rasulullah itu efektif menyebarkan? Nabi Allah Nuh alaihissalam itu 80 tahun menyebarkan Islam. Setiap 10 tahun itu hanya dapat 1 orang. Bahkan anaknya sendiri namanya Kan'an. Siapa namanya anaknya Nabi Nuh? Itu pun ingkar, tidak mau menyembah Allah. Istrinya Nabi Nuh juga tidak mau. Itu 10 tahun dapat 1, tapi Nabi Muhammad 23 tahun sampai hari ini masih tetap. Kenapa bisa efektif? Karena Rasulullah itu tidak akan pernah bicara sebelum dia melakukan. Inti rahasia Rasulullah itu hebat menyebarkan agama Islam adalah karena Rasulullah tidak akan pernah mengucapkan, berbicara sebelum dia melakukan. Coba siapakah yang tahu apakah rahasia Rasulullah kok bisa efektif menyebarkan agama Islam? Ya, silakan. Luar biasa. Apa? Tidak mau ngomong sebelum melakukan. Sebelum melakukan tadi dapat apa, Nduk? Cepet katanya, ngomong cepet itu kayaknya. Dah sekarang dapat tempatnya ya. Tempat jepit, bilang sama ibunya, Bu, alhamdulillah tempatnya, jangan lihat isinya, jepitnya yang tempatnya yang dilihat ya. Ini kalau beli di Rio 20.000 ininya tok. Bawa ya. Nah, makasih. Wah, jangan dilihat. Alhamdulillah, kira-kira dakwah sama anak memang begini Ustadz. Jadi tidak perlu serius-serius begitu. Tapi alhamdulillah, saya pikir itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mau lagi hadiah? Tuh, datang hadiahnya, Yakut. Beli sendiri ya. Ya, terima kasih. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.